Indonesia itu paling unik. Ya, kalau kita baca ensiklopedia psikologi itu loh, ketemu. Tidak ada bangsa di dunia yang kesurupan massal kecuali orang Indonesia. Enggak ada itu orang kita. Unik Indonesia itu. Ya. Belum pernah saya lihat di televisi, oh siswa di Saudi Arabia ya, kesurupan massal. Enggak ada itu. Di Inggris, Amerika enggak pernah ada. Indonesia bolak-balik. SMA ini, huruf apa? Itu aja zaman SBY. Iya. Saat dulu gak ada. Enggak, sudah lama sering. Jadi fenomena begitu. Jadi ini khas orang Indonesia itu gitu ya. Jadi seringkali antara logika barat dengan logika masyarakat itu gak nyambung. Ya, misalnya apa? Orang kalau mau pinter itu harus belajar. Kalau mau ujian akhir nasional, ya harus mempelajari soal-soal. Itu logika barat. Logika orang sini enggak. Supaya lulus ujian nasional, pensinya dikumpulkan di Sowok Kiai. Ya lulus ya. Itu logika dari mana itu gitu ya? Itu enggak bisa. Jadi memang itu khas di sini ada sesuatu yang ya. Istighosa, ziarah kubur rame-rame, itu fenomena yang di luar logika barat. Ya. Itu sebabnya Australia itu tahun 2012 kemarin kerjasama dengan UIN Malik Ibrahim Malang itu meneliti resistensi orang-orang Islam menghadapi program globalisasi. Mereka heran kenapa tidak berubah ya, di Indonesia ini. Globalisasi harusnya orang itu sudah meninggalkan segala yang sifatnya lokal, tradisional, itu masih ada di sini. Bahkan ketika mereka diajak turun melihat fakta loh, di pesantren ini ternyata kiai-kiai itu ngajar menggunakan bahasa Jawa gitu. Ya. Apa tidak ada pesantren ngajar bahasa Indonesia? Enggak, wong kitabnya masih bahasa Jawa semua kok. Tafsir Quran Jalalain bilugotil Jawi itu ya bahasa Jawa. Santri bicara dengan kiai pakai bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris. Itu dianggap sulul adab. Masih bahasa Jawa itu heran orang-orang Australia itu. Ternyata masih lokal, masih kuat. Itu artinya program globalisasi untuk menghilangkan semua identitas lokal. Di Indonesia gagal mereka. Kenapa? Masih ada resistensi orang-orang yang mempertahankan lokalitas. Di situ. Jadi ini diteliti betul. Jadi ini memang ciri di Indonesia kayak begitu. Jadi rupanya globalisasi nggak jalan di sini. Hanya sebagian aja mempengaruhi, tapi lokalitas itu masih sangat kuat, tidak terpengaruh. Ini ya. Bahkan Profesor Greg Barton datang ikut waktu itu. Ya. Bahkan ketika ada dosen di sana juga, Dr. Johnson namanya, dia tanya kepada kiai, kenapa kiai mengajar masih dalam bahasa Jawa? Ya. Kenapa tidak ditingkatkan padahal semua sudah bahasa Inggris dan seterusnya? Ya kiainya kan tidak bisa jawab. Ya. Kenapa? Ya memang tradisinya seperti itu. Nah kebetulan saya itu ngajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Brawijaya. Saya jelaskan kenapa para kiai itu masih menggunakan bahasa Jawa dalam mengajarkan agama Islam. Kenapa? Karena kalau agama Islam itu diajarkan pakai bahasa Inggris itu bahasa yang sangat sederhana, tidak mampu menafsirkan semua kosakata yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat kaya, yang sangat kompleks. Wah, rupanya dia tersinggung. Dia tersinggung. Bagaimana Anda mengatakan bahasa Jawa bahasa yang sangat luas, kompleks dan bisa menjadi bahasa keilmuan? Padahal faktanya selama ini Inggris. Enggak. Saya katakan bahwa Inggris itu bahasa yang sangat sederhana. Saya ambil contoh
Coba Anda lihat itu, ya, itu sawah di depan. Yang warnanya kuning itu, orang Inggris menyebut apa? Rice. Orang di sini menyebut itu pari atau pantun. Ya. Pari itu kalau diketam, ya, kalau dipotong, kemudian diikat, itu orang menyebut gabah. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah itu kalau diambil satu biji, itu namanya las. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah kalau dikupas, itu namanya beras atau was. Inggris menyebut apa? Ya rice. Gabah kalau patah, 1 atau 2, 3, 4, menir namanya. Inggris menyebut apa? Rice. Nah, beras ini kalau dimasak mateng, namanya sego. Inggris nyebutnya apa? Rice. Beras ini kalau, sego ini kalau diambil satu biji, upoh. Inggris rice. Ya. Dan beras ini kalau sudah kering namanya karak. Inggris tetap nyebut itu rice. Bagaimana mau menafsirkan Quran? Satu kata ini cuma diterjemahkan satu kata, rice, mewakili banyak macam gitu. Jadi kita sebetulnya sederhana. Jadi harus memahami bahwa kenapa digunakan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa mampu menjelaskan semua kosakata. Karena kaya. Inggris enggak, sederhana dia. Misalnya kata kerja, itu tadi saya contoh kata benda kata kerja. Anda ketika ya, begini, itu mengangkat, menjinjing, ya. Atau orang Jawa mengatakan nyengkewing. Inggris menyebut ini carry. Nanti kalau ini saya tetapkan di atas, itu namanya menyunggi, nyunggi. Inggris tetap carry. Nanti kalau kita gendong, ya, posisinya kan lain, kita menggendong di belakang. Inggris tetap nyebut itu carry. Ya, di situ. Kita mikul, kan lain posisinya. Inggris tetap nyebut itu carry. Jadi semua gerak kita maknanya cuma satu kata. Itu kan bahasa yang sangat sederhana. Sangat miskin. Gitu. Ya. Karena itu gampang gitu, belajar Inggris ya. Jadi itu, karena itu apa? Jadi saya mengatakan kalau saya mempelajari bahasa Inggris itu bukan karena bahasa Inggris itu bahasa hebat, gitu. Tetapi kita tahu orang Inggris tidak cukup pintar untuk mempelajari bahasa Jawa. Karena itu ya kita bahasa Inggris lah untuk sekedar belajar bisa komunikasi. Jadi itu. Jadi mereka betul-betul baru paham gitu. Bahwa kenapa di pesantren itu bahasa Jawa masih dipertahankan, rupanya memang semua kosakata itu luar biasa banyak, sangat kaya sekali bahasa Jawa dengan idiom-idiom yang tidak ada dalam bahasa lain. Ya. Karena sampai sekarang saya kalau misalnya baca tafsir Quran ya masih tetap Quran Jalalain, ya itu lebih gampang dibaca. Ya, dan dimaknai daripada Quran terbitan Depak. Ya. Ya, karena keliru kok. Ya. Jadi misalnya Alhamdulillah itu diterjemahkan segala puji bagi Allah. Loh. Padahal enggak, di Jalalain kan Alhamdulillah sekai puji lillahi kaduwe Allah. Segala puji itu miliknya Allah. Bukan bagi Allah. Itu lain sudah maknanya kan. Jadi menerjemahkan itu aja sudah beda. Jadi ini. Jadi termasuk Wali Songo itu dalam memformulasi bahasa kesenian dan seterusnya itu luar biasa. Saya itu membaca ulang semua luar biasa. Sampai ketika saya jelaskan ya di NU itu sekarang punya Setainu, ya, Sekolah Tinggi Agama Islam NU. Itu baru buka program pasca sarjana S2. Ya.
salah satu bidang studi yang dikembangkan adalah Islam Nusantara. Izin operasional sudah keluar, tetapi pihak perguruan tinggi agama Islam menyerahkan kurikulumnya kepada NU. Kenapa? Kita gak punya kurikulum Islam Nusantara itu apa? Ya. Akhirnya kita susun sendiri, kita jelaskan. Ya. Ketika kita jelaskan apa Islam Nusantara, yaitu Islam yang dibangun Wali Songo. Komentarnya Pak Said Akil, saya itu ketua PBNU, ternyata bukan apa-apa dibanding Wali Songo. Itu tulus beliau mengatakan begitu. Ya, jadi memang bukan apa-apa. Memang luar biasa memang. Ya. Di situ itu jujur beliau katakan di waktu rapat itu seperti itu. Ya memang. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang itu mensiasati larangan dalam Islam menggambar makhluk hidup. Ya. Timur Tengah kan sudah jelas. Untuk menghindari larangan menggambar makhluk hidup, mereka mengembangkan kaligrafi, kemudian seni yang sifatnya geometrik. Ya. Ini enggak. Ya. Menggambar dekoratif, ya. Wayang. Disebut manusia enggak bisa. Ya. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar gambar manusia. Ukuran proporsional enggak sama. Tetapi ketika dia dimainkan, orang mengasumsikan, oh ini manusia ini. Ya. Itu luar biasa itu. Ya. Jadi kita kalau melihat bagaimana bentuk mata menggambarkan ini, luar biasa sudah. Ya. Bahkan yang dikembangkan itu ada namanya ilmu fisionomi. Ya. Fisionomi itu dalam pengetahuan di sini itu disebut ilmu katuranggan. Ya, ilmu katuranggan itu ada. Ya. Nah, bahasa Inggrisnya fisionomi. Fisionomi baru dikembangkan di Inggris 1960, ya, sampai sekarang. Nah, katuranggan sudah dikembangkan zaman Wali Songo. Jadi, oh orang kalau bentuk keningnya seperti ini, alisnya seperti ini, pasti suka selingkuh orang ini. Bentuk hidungnya begini, wah kalau ngomong bohong. Ya. Orang ini suka menipu orang. Itu bentuk fisiknya ada ilmu fisionomi. Baru dipelajari Inggris 1960. Dikembangkan Wali Songo ilmu katuranggan. Karena itu disusun dalam primbon kan ada. Ya. Kalau milih perempuan jangan yang wajahnya seperti ini. Karena apa? Tidak setia. Itu ada. Jadi fisionomi ilmu itu, ya, itu luar biasa itu. Ya. Baru sekarang dipelajari di Inggris, sudah ketinggalan 400 tahun. Kita lebih dulu. Ya, jadi banyak pengembangan yang dikembangkan waktu itu. Ya. Termasuk gamelan-gamelan ini semua. Ya. Karena itu kalau dalam segi fikih ada yang mengatakan nggak boleh musik itu, haram musik itu. Ya. Itu sebetulnya klaim-klaim orang-orang yang belakangan ini muncul. Ya. Kalau gamelan seperti ini, musik-musik itu dilarang, kita tanya, bagaimana dengan rebana di Arab sana? Karena mereka kan musik juga itu kan. Nah, ternyata tidak dilarang, sama-sama musiknya. Itu juga sama dengan ketika orang mengharamkan rokok. Rokok haram. Lah, kalau kita rokok memang haram, kita tanya, bagaimana sisa? Sisa itu rokok Arab yang disedot pakai itu loh. Haram atau enggak? Karena di Mekah kan banyak orang jual anunya sisa itu. Ya, di Madinah. Gitu. Jadi ternyata enggak haram. Terus apa bedanya haram dan tidak? Gitu. Jadi seringkali kita mempertanyakan itu. Seringkali tidak konsisten juga orang. Ya. Nah itulah pengembangan Islam lewat seni itu suatu karya yang luar biasa yang ya, sampai sekarang tidak ada tandingannya.
Kalau kemudian gamelan kita anggap haram karena dianggap bukan seni Islam loh. Ini yang nyipta Wali Songo zaman Mojopahit, nggak ada ini. Ya. Dan nanti kita akan menyesal. Kenapa? Karena di Amerika tiap negara bagian itu pasti punya grup gamelan. Jadi ada 52 negara bagian itu punya 52 gamelan. Bahkan di beberapa negara seperti di Arizona, pelajaran ekstra untuk anak-anak SMA. Dan nanti kalau Amerika punya gamelan di sana, kita nggak bisa nabuh gamelan, nggak bisa apa-apa. Nanti marah-marah, oh, itu asalnya Indonesia, diklaim Amerika. Ya, memang punya warisan nggak diwarisi, ya nggak dipelihara, malah dikafir-kafirkan. Ya, itu kan susah, gitu, ya. Jadi ini peradaban besar. Ya. Peradaban besar. Itu sebabnya Belanda itu ya berkepentingan dia, ya. Berbagai macam naskah itu diambil, disimpan di sana. Jadi sekarang ini kalau orang mau jadi doktor, ya, jurusan sastra Jawa, harus kuliah di Leiden. Di sini tidak ada. Ya kan aneh. Jurusan sastra Jawa kok ngambilnya di Belanda itu loh. Ya. Padahal Jawanya di sini. Gitu. Tapi kenapa? Karena semua naskah di sana, semua di sana. Jadi harus ngambil di sana. Itu kerugian besar itu. Ya. Dan kebanyakan umat Islam sekarang tidak mampu lagi mewarisi Wali Songo. Kenapa? Karena pengetahuan tentang bahasa Jawa hilang. Banyak yang tidak bisa bahasa Jawa. Padahal Wali Songo dulu menulis semua dengan aksara Jawa. Jadi tembang-tembang, suluk wujil, macam-macam itu ditulis dalam aksara Jawa. Ilmu pengobatan, usada dan seterusnya. Ya, ilmu perbintangan, kalender dan seterusnya. Dibikin sampai diformulasikan Sultan Agung itu kalender Jawa dengan kalender Hijriyah disatukan. Kenapa bisa? Karena kalender Jawa itu kalender Komariah berdasarkan bulan. Hijriyah juga berdasarkan bulan. Itu disatukan. Ya. Jadi formulasi itu. Dan itu kita sampai sekarang sulit ya untuk mengubah kalender hasil formulasi yang dilakukan Sultan Agung. Ya. Kenapa? Karena salah seorang sarjana matematika dari Universitas Brawijaya ketika saya suruh ngitung, coba kamu hitung. Ya. Kalender ini sistemnya, hitungannya seperti ini, rumusnya begini. Dia bingung. Ini matematika kalkulus, Pak. Dia. Masa zaman Sultan Agung sudah kenal kalkulus gitu. Ya nggak ngerti. Kan kalkulus baru aja kan. Tapi ternyata sudah jadi rumus zaman dulu sudah digunakan itu. Ya. Jadi memang luar biasa. Jadi orang-orang dulu ya, itu melahirkan peradaban besar sampai mengislamkan orang sedemikian rupa tanpa menitikkan setetes darah pun itu sudah karya yang luar biasa. Ya. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa Wali Songo dalam dakwanya telah berhasil mengislamkan ya, Nusantara, ribuan orang jadi mayoritas. Tetapi sekarang mulai muncul kelompok-kelompok orang yang malah tidak membuat umat Islam mayoritas, tapi menjadi umat Islam minoritas. Kenapa? Kalau dulu katakan umat Islam jumlahnya 90%, sekarang 85%. Ya, kelompok-kelompok yang menganggap pembaharu ini, ya, yang mau membawa Islam ke yang asli ini mengatakan enggak. Umat Islam cuman jumlahnya 0,1%, tidak sampai 1 juta. Kok bisa begitu? Iya, yang lain kan bukan Islam. Yang Islam cuma saya dan kelompok saya. Ini malah mengkafirkan orang Islam. Ya, jadi ini yang terjadi sekarang kayak begitu. Ya, jadi kalau Wali dulu mengislamkan banyak orang, sekarang malah mengkafirkan orang yang sudah Islam.